Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Teman-teman, kita dikagetkan dengan satu berita penggerebekan satu perusahaan pinjol atau pinjaman online. Jadi vintage, jadi finansial teknologi. Eh, Tahun lalu Pak Jokowi begitu bangga dan merasa senang ketika banyak dari perusahaan-perusahaan pinjaman online ini menyalurkan kredit ke masyarakat, yaitu nilainya hampir 200 triliun rupiah. Coba bayangkan kebanggaan Pak Jokowi tahun lalu sekitar ya bulan September Oktober juga, di mana ini bulan-bulan yang dijanjikan meroket oleh Pak Jokowi. Jadi ternyata berjalannya waktu, makin ke sini makin banyak korban pinjaman online itu. Ada yang bunuh diri, ada yang depresi, kemudian ada yang bahkan melaporkan tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh banyak aplikasi atau aplikator pinjaman online ini. Lalu beberapa hari kemarin dalam sebuah pidato Pak Jokowi mengatakan bahwa di saat bersamaan dia juga merasa kasihan dengan masyarakat Indonesia yang menjadi korban pinjaman online ini. Jadi maka pidato itu diterjemahkanlah oleh Kapolri untuk segera mengambil tindakan, melakukan penggerebekan terhadap banyak perusahaan-perusahaan pinjaman online ini yang diidentifikasi dari laporan masyarakat, kan begitu. Tapi jangan lupa bahwa negara kita ini juga sering melakukan pinjaman siluman begitu. Dan mendapatkan pinjaman siluman itu senilai 250 triliun lebih dari Cina yang tidak tercatat alirannya ke APBN. Jangan sampai terlena ini teman-teman dengan berita pinjaman online ini, karena negara ini juga justru melakukan pinjaman siluman ke negara Cina yang tidak tercatat di APBN. Nah, ini yang meminjam ini siapa, kemudian untuk apa, dan kemana uang pinjaman yang kemudian menjadi beban APBN itu dipakai. Jadi berita pinjaman online ini saya pikir justru kita apresiasi tindakan kepolisian untuk menerjemahkan kegelisahan Pak Jokowi terhadap perilaku pinjaman online yang sudah cenderung bertindak kriminal, melakukan teror, kemudian pornografi, kemudian kemarin beritanya kita dengar ada 13 perusahaan pinjaman online, 3 diantaranya memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di OJK, lalu 10 lainnya belum, di satu ruko di Jakarta Barat dan juga di Jakarta Pusat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ini negara melakukan pinjaman siluman atau mendapatkan pinjaman siluman dari Cina, tidak tercatat di APBN peruntukannya untuk apa, tetapi ditanggung oleh APBN pembayarannya. Nah, jadi bagaimana ini ceritanya? Jadi menutupi informasi yang semestinya menjadi perhatian publik dengan berita yang lain. Tapi namun demikian kita apresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, karena memang itu kan penipuan online itu deliknya kan umum. Artinya tanpa ada perintah pun itu kepolisian mestinya dari jauh-jauh hari sudah melakukan antisipasi. Undang-undangnya kan ada undang-undang ITE,
ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang perlindungan konsumen. Harusnya kan eh, untuk itu undang-undang itu dipakai. Undang-undang ITE ini khususnya kan untuk itu mestinya dipakai, bukan untuk menjerat orang yang berbeda pandangan politik, berbeda perspektif tentang negara, berbeda pandangan tentang demokrasi. Jadi tidak perlu ada perintah mestinya. Jadi selama ini barangkali kepolisian juga baru terbangun ya, yang selama ini hanya memantau akun-akun media sosial, sekarang disuruh untuk menggerebek aktivitas perusahaan pinjaman online yang ilegal ini, yang tidak punya izin dari OJK untuk beroperasi. Yang justru itu yang merugikan masyarakat, bukan orang yang masyarakat yang atau netizen yang nyinyir di media sosial. Jadi barangkali ini langkah awal untuk memperbaiki citra kepolisian, tapi sangat kita sayangkan ini menutupi berita bahwa ini negara juga mendapatkan pinjaman siluman dari negara tetangga yang tidak tercatat di APBN, tapi hutangnya ditanggung oleh APBN. Sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.